Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami, Rukman Mary. Di video kali ini saya akan membuat bubur serintil yang enak dan lembut. Bagaimana cara membuatnya? Kita simak videonya sampai selesai ya. Sebelumnya kita didihkan 1500 ml air. Setelah mendidih seperti ini, kita masukkan 150 gram sagu mutiaranya. Masak selama 10 menit dengan air mendidih. Kita aduk sebentar agar merata. Ini masih belum matang ya. Setelah 10 menit kita masak, kita matikan api kompornya. Lalu kita tutup selama 30 menit. Nah, setelah 30 menit sagu mutiaranya sudah matang. Nah, udah transparan seperti ini. Lalu kita saring. Kita buat candilnya. Masukkan tepung ketan putih, garam, aduk sebentar hingga rata. Lalu kita masukkan air selagi panas agar adonannya ketika dibulatkan tidak retak dan hasilnya lembut. Kita aduk-aduk. Lalu kita masukkan sisa air semuanya. Diaduk-aduk hingga adonan menjadi kalis. Setelah adonan setengah kalis seperti ini, kita uleni dengan tangan. Pastikan tangan sudah dicuci bersih. Nah, setelah adonan bisa dipulung dan tidak lengket di tangan, kita bentuk bulat adonannya seperti ini. Letakkan di atas piring yang sudah ditaburi dengan tepung ketan agar tidak lengket. Lakukan semuanya sampai adonannya habis. Setelah adonannya dibentuk semua, kita siapkan air. Lalu kita masukkan gula merahnya. Dan 2 helai daun pandan. Kita aduk-aduk hingga gulanya larut. Lalu kita siapkan 2 sendok makan tepung maizena. Lalu diberi air hangat. Diaduk-aduk hingga tidak menggumpal. Setelah itu kita sisihkan terlebih dahulu sebelum dicampur ke dalam kuah candilnya. Setelah mendidih, kita matikan api kompornya. Lalu kita buang daun pandan. Lalu kita saring agar tidak ada kotoran ampas yang ke bawah. Setelah itu kita masukkan kuah candil dan didihkan kembali. Dan masukkan adonan candilnya hingga matang dan mengapung.
Setelah mendidih, kita masukkan cairan tepung maizenanya agar mengental kuah candilnya. Lalu kita beri garam agar rasa kuahnya tidak hambar. Setelah matang dan mengapung seperti ini, kita matikan api kompornya. Lalu kita cek, dibelah. Nah, ini sudah matang. Kemudian kita buat bubur sumsumnya. Tepung beras, garam, kemudian kita masukkan santan sedikit dulu, lalu kita aduk-aduk hingga halus dan tidak bergerinil. Lalu kita campur sisa santan dengan air, kemudian kita masukkan hingga adonannya halus dan tidak ada yang bergerinil. Setelah santan dimasukkan semuanya, kita beri pasta pandan setengah sendok makan atau sesuai selera. Lalu diaduk-aduk hingga merata. Setelah itu kita masak ke dalam wajan dan menggunakan api sedang. Lalu masukkan 2 helai daun pandan. Lalu kita aduk-aduk hingga mengental. Jangan lupa selama memasak bubur sumsum, aduk-aduk agar tidak ada adonan yang menggumpal di dasar wajan. Setelah wangi, kita buang daun pandannya. Lalu aduk-aduk kembali hingga mengental. Nah, seperti ini. Lalu kita aduk cepat setelah mengental seperti ini agar bubur sumsumnya tidak mengerak. Setelah meletup-meletup seperti ini, tandanya bubur sumsum sudah matang. Matikan api kompornya, lalu kita angkat. Pindahkan ke dalam wadah. Kemudian setelah itu kita buat kuah santannya dan tambahkan sedikit air. Lalu masukkan garam, daun pandan. Kita aduk-aduk agar santan tidak pecah dan hingga mendidih. Mendidih seperti ini, kita matikan api kompornya, lalu sisihkan ke dalam wadah. Nah, ini buburnya udah jadi semua. Ada bubur mutiara, bubur candil, bubur sumsum, dan kuah santan. Ini siap disajikan. Tata ke dalam piring yang sudah dialasi dengan daun pisang. Diaduk-aduk dulu kuah santannya agar tidak ada yang mengendap. Lalu kita siram di atas bubur agar lebih gurih. Lalu kita beri hiasan daun pandan agar lebih cantik. Nah, ini buburnya sudah siap disajikan. Lalu kita cicipi. Agar bubur sumsumnya berasa manis, kita beri saus gula merah dari candil.
Bismillahirrahmanirrahim. Lembut, enak, dan legit. Jangan lupa like, share, subscribe agar video-video berikutnya dari kami tidak ketinggalan. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.